Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sekali mengajar tentang manajemen, yaitu pengantar manajemen ini. Untuk pengertiannya saya buat sendiri ini ya. Pengertiannya, manajemen adalah sebuah proses pengaturan yang menimbulkan organisasi yang baik dan kemudian membuat jalannya suatu perusahaan menjadi lebih baik, atau membuat jalannya suatu usaha menjadi lebih baik. Lalu manajemen terdiri dari POAC, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi tujuannya itu menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu sejarah perkembangan manajemen dari zaman dahulu hingga sekarang menunjukkan sebagai gambar berikut ini. Yaitu masa lalu itu ada keterampilan terbatas, lalu keahlian yang sederhana seperti semisalnya membuat pisau dari batu, lalu membuat cowek dari tanah liat, membuat kuali dari tanah liat untuk memasak. Itu menjadi dua, yaitu menjadi masyarakat dan juga tujuan hidup. Lalu kemudian dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti sekarang itu di pabrik-pabrik banyak mesin gitu ya. Itu termasuk ilmu pengetahuan sama teknologi. Lalu evolusi teori manajemen. Ini gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar akhir abad yang lalu, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara yang baru untuk mengelola suatu perusahaan. Beberapa variabel yang perlu diperhatikan dalam manajemen ilmiah sebagai berikut. A. Pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Lalu B. Ada pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. Lalu C. Tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. Lalu D. Kondisi yang cukup untuk meningkatkan kualitas kerja. Yang A saya jelaskan dulu tentang pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan. Itu penting sekali ya, benar-benar benar-benar utama dalam manajer itu, menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan seperti pengaturan waktu. Semisalnya seperti biasanya bekerja itu sampai 13 jam per hari, terus dikurangi menjadi 10,5 jam per hari seperti itu, atau dikurangi lagi menjadi 8 jam per hari. Itu itu idenya siapa gitu ya, saya belum tulis di sini. Lalu pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya, seperti pengangkatan sebuah tenaga kerja, misalnya AL, Brimob, sesuai dengan kemampuannya fisik gitu ya. Terus ada kerja pabrik gitu, dikasih bagian sendiri-sendiri, bagian ini, bagian itu.
Makanya ada persyaratan-persyaratannya seperti tinggi badan, lalu kejernihan mata. Misalnya bagian mata yang sini sama yang sini ini gimana, itu sudah bagus apa belum, itu buta warna apa tidak. Lalu tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. Kalau yang ini kesejahteraan pegawai atau karyawan, seperti pembagian upah yang benar. Ada namanya pembagian upah, pembagian upah yang adil. Misalnya seperti pembagian upahnya itu sekitaran beberapa persen gitu. Dari hasil bersih sebuah perusahaan. Lalu ada juga yang namanya bonus. Jika pegawainya itu lebih tanggung jawab atau memiliki kelebihan tersendiri. Lalu kondisi yang cukup untuk meningkatkan kualitas kerja, seperti kondisi istirahat gitu ya. Udah ya. Tentang sejarah perkembangan manajemen dari zaman dahulu hingga sekarang, itu ada masa lalu keterampilan terbatas. Misalnya di zaman batu itu udah termasuk manajemen sih. Waktu di zaman batu itu meskipun cuman sekedar purup-purupan battle-battlean pisau, atau mungkin battle-battlean alat buat killing, buat ngaduk, buat ngulek. Itu kan ada keahlian yang sederhana juga, seperti menanam padi. Itu keahlian yang sederhana. Menanak nasi, lalu memeras susu sapi, lalu ini menjadi dua, masyarakat dan tujuan hidup. Masyarakatnya itu punya tujuan hidup apa, punya kesejahteraan hidup apa sekiranya cukup gitu buat kehidupannya. Dalam perkembangannya itu menjadi ilmu pengetahuan. Nah, ini jadi ilmu pengetahuan, sehingga sebuah usaha atau sebuah sebuah keterampilan itu menjadi lebih bervariasi dan beragam. Lalu ada yang namanya teknologi, itu seperti mesin, itu lebih canggih lagi. Bisa buat mesin-mesin itu kalau di perusahaan zaman sekarang itu banyak mesinnya, itu di pabriknya itu banyak mesinnya, jadi tidak terlalu mengekang sebuah pekerja. Dan tentang POAC, planning, persiapan, lalu organizing, itu organisasi, actuating, itu aktual, lalu controlling, itu kontrol. Itu tujuannya itu agar lebih efektif. Itu ada yang namanya persiapan dan organisasi. Terus aktual itu actuating, itu lalu controlling, jadi dikontrol dengan baik